Tapi kira nyampe Alkitab itu juga. Nah, ini kami kirim lagi. Sekian banyak buku lagi. Luar biasa. Maka itu ayo saudara, kita mikirkan orang-orang itu. Bagaimana caranya? Supaya kasih Yesus nyata juga untuk mereka. Saya ulangi lagi. Jangan melihat berapa yang kita punya. Katakan amin. Lihatlah Tuhan yang hebat itu. Jadi ukurannya apa-apa bukan ke aku. Aku nggak kuat, aku nggak bisa, aku segini. Jangan. Tuhan tahu kita ini nggak punya apa-apa kok. Kita lihat Matius 5. Saya tuh kagum pada Tuhan Yesus. Ayat 1. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, lihat kegiatannya di luar sistem, di luar bait suci. Kata pertama khotbah di bukit itu adalah ayat 3. Berbahagialah orang yang apa? Miskin di hadapan Tuhan, karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Saya tuh lama membaca ayat ini, miskin kok berbahagia. Kenapa? Dengarkan rahasianya. Ayo mulai hari ini kita semua berubah dalam konsep hidup. Konsepnya bukan soal punya atau miskin, nggak punya atau punya, bukan itu. Konsep pasal ini bicara soal kingdom, kerajaan, saudara. Amin. Nah, kalau kita ini adalah orang-orang kerajaan, kemana-mana bawa uang atau bawa kartu kredit atau tidak? Ayo jawab cepat. Loh, serius ini saya berkata. Loh, ya atau tidak, cepat jawab itu. Mereka tuh nggak punya apa-apa loh, kemana-mana nggak bawa uang. Bahkan kalau mereka belanja pasti nggak akan orang mau terima duit, yang malah senang tokonya di restoran juga dimasukin presiden. Maka itu kalau kita sadar kita miskin, harusnya bersyukur. Nah, kalau dibilang kaya mau diukur pakai berapa nilainya? Enggak. Ngerti sekarang? Ini prinsip yang saya pakai untuk hidup. Maka itu saya nggak pernah takut untuk kekurangan, nggak, karena saya membiasakan diri dan tahu hukum yang luar biasa ini. Maka itu makin hari kita bisa makin memberkati saudara, karena janji yang luar biasa. Oke, kembali ke Matius 14 dengan cepat. Yesus berkata, ayat 18, bawalah kemari kepadaku. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput dan seterusnya, dan ia mengucap syukur. Jangan lupa kata mengucap syukur ya. Di ayat 18 nanti saudara baca selanjutnya. Jadi kata kuncinya bersyukur. Jangan ngomel. Untuk apa-apa ucapkan syukur dulu. Kemarin kami di San Francisco bicara dengan beberapa orang. Dan akhirnya orang itu baru sadar. Inventor, para penemu. Ternyata semua inventor itu nggak akan menemukan sesuatu kalau nggak ada masalah yang dihadapi. Jawab iya atau tidak? Karena ada masalah maka itu mikir. Terus bagaimana? Semua inventor. Maka itu Paulus berkata bahwa yang mau mengikut Yesus harus siap dalam penderitaan. Ini yang luar biasa. Karena di situ kita akan mikir sesuatu. Apa yang kita mau cari, kita mau temukan. Masih ingat kisahnya kenapa Thomas Alva Edison bisa menemukan bola bijar itu? Karena dilihat orang-orang di New York, pekerja kota, harus nyalakan obor di perempatan, di pertigaan. Dan dilihat waktu winter, kasihan mereka dingin-dingin. Mati lagi kena apa itu apinya, karena nunggu badai berhenti nyalakan, gak lama badai mati lagi. Dia mikir bagaimana mereka itu gak menderita kedinginan. Ucapkan syukur untuk apa saja. Oke, ayat 22. Nah, saya ingin begini, saudara nanti baca sampai pasal 17 Injil Matius ini ya, setiap perikop. Ternyata ini kronologis, saudara, berurutan. Ada kalimat apa kata pertama di ayat 22? Ayo baca, sesudah itu. Berarti lanjut bukan? Sesudah apa? Sesudah memberi makan orang-orang itu. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Jadi murid-murid suruh duluan, yang suruh pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Baru kesampaian, saudara. Jamnya lihat ini. Dan ketika hari sudah mulai malam, ia sendirian di situ. Bersyukur dia dapat waktu sendiri privasinya. Tapi ini dia masalahnya. Para murid-muridnya sudah berapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin bersakal. Kira-kira jam 3 malam. Kalau menjelang malam itu setengah 6, jam 6 ya, baru memberi makan sekian puluh ribu orang. Saya mau ngajak saudara hitung cepat-cepat. Siapa yang bisa membayangkan berapa jam perlu memberi makan segitu banyak orang? Dari 5 roti ucap syukur dibagi-bagi sampai rata semua kenyang, saya itu baru kumpulkan lagi. Itu kira-kira berapa jam? Ayo, siapa yang pernah masak untuk 30 orang saja? Dari nol, dari supermarket sampai rumah masak, semuanya bersihkan, membagikan.
Emang itu berapa jam? 30 orang aja kira-kira. Ayo berapa jam yang pernah masak? Ibu-ibu cepat ayo. Berapa jam? 30 orang aja berapa jam itu? Dari nol ya? Dari belum ada. Sehari? Jangan sehari itu gak bisa masak namanya kalau 30 orang sehari Ayo ini berapa jam nih? Sekian ribu orang loh. Jam berapa kira-kira selesai? Dari jam 5:30 sore karena menjelang malam tadi itu hitungannya. Ya sampai jam berapa kira-kira? Sampai selesai semua dan dia baru naik ke bukit. 10 jam 12-an, jam 1-an kira-kira. Jadi dia baru 2-3 jam istirahat. Kenapa ya Pi? Ya toh dia harus turun lagi. Who care? Ayo ngomong itu lagi ayo. Who care? Dan yang ditolong kurang ajar. Begitu dia datang, hantu. Wah, kalau Yesus kayak saya tersinggung, saya tiup itu perahu. Kurang ajar betul kamu. Betul nggak dia? Hantu. Bayangkan, baru bisa berapa jam? Masa sudah lupa? Yesus kita luar biasa, dia tolong. Mujizat terjadi, saudara. Terus, dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau adalah anak Tuhan. 34. Kalimat apa di situ? Setibanya di seberang. Jadi kronologis bukan? Jadi urutan. Setibanya di seberang. Jadi jam berapa kira? Jam 3. Ombak besar. Kira-kira jam 5-an ya. 2 jam lah sampai nyebrang lagi. Setibanya di seberang. Mereka mendarat di Genesaret. Ketika Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah itu. Maka semua orang yang sakit dibawa kepadanya. Nah lo, itu istilahnya tuh. Kapan istirahatnya ini? Sudah lewat sehari ini. Datang, apa diusir? Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jubah-jubahnya. Dan berapa orang yang disembuhkan? Semua orang, nggak tahu berapa ratus lagi atau berapa ribu lagi. Ayat 1 pasal 15. Kalimat apa bunyinya? Kemudian datanglah, nyambung. Baru selesai sekian banyak orang lagi dilayani. Datang orang-orang Farisi, orang ahli Taurat. Apa diusir? Padahal dia tahu ini maksudnya jahat ini orang-orang. Betul nggak saudara? Terus sampai ayat yang ke-21 pasal 15. Lalu Yesus pergi dari situ. Nah, dia pergi lagi. Masih mencari apa? Ayo baca. Masih apa dia? Ingin kemana? Menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Karena dia mau cari sepi tadi itu, privasinya. Dia tergoncang jiwanya. Dia syok. Dia terpukul. Tapi karena kasihnya kepada orang-orang. Ketemu siapa lagi? Datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu bersama. Ini cuma 2 orang, mama dengan anaknya saja. Minta tolong. Enggak ditolak, dilayani. Terus ayat 29 bilang apa? Ayo cepat baca 29. Setelah meninggalkan daerah Tirus dan Sidon. Masih sambung. Dia kemana? Menyusur pantai Danau Galilea. Jadi gini pikiran saya. Capek naik perahu ketahuan terus. Jalan kaki aja sudah. Nyusur pantai aja supaya orang gak lihat. Itu maksudnya. Karena dia mau cari tenang. Sama juga. Dan naik kemana? Ayo baca cepat. Naik kemana? Ke atas bukit lalu. Bisa bayangkan jalan. Baru gitu tuh. Begitu ngelihat orang lagi. Sama lihat itu. Orang-orang lagi berkumpul. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya. Membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu. Banyak lagi yang lain. Nggak tahu. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Maka takjublah orang banyak itu seterusnya. Ayat 32 bilang apa? Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Kembali hati itu. Sudah 3 hari mereka mengikut aku. Dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan. Kata muridnya kepadanya, bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya? Ingat kata 3 hari. Bayangkan. Baru 3 hari melihat mujizat. Roti 5, 2 ikan jadi banyak. Goblok lagi. Loh betul enggak? Baru 3 hari. Dan ingat saudara, sisa sekeranjang itu belum habis dididili. Tahu kata didili bahasa Jawa? Masih enggak percaya. Suruh mereka ini pulang. Untuk apa kita repot ngurusin mereka? Saudara, inilah kasih Bapa kita. Ya luar biasa. Yang kita harus tahu, hati Yesus itu hebat sekali. Coba kalau Yesus model kita, ini 12 orang diapain nanti? Sambel aja sudah. Mereka kok baru 3 hari lihat mujizat, masih kayak begitu modelnya. Kalau Kristen kita nggak sungguh-sungguh saudara mengenal Bapa, aduh sudahlah. Kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? Ayo, siapa bisa mendramakan, memperagakan? Sudah jengkel, ditanya, ada berapa? Kira jawabnya kayak apa? Kalau bunyinya kata ini, 7 gitu loh. Kan jengkel betul.